Selamat malam semua. Hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Raden Setio Pradibodhi Prayitna untuk membantu kita menyampaikan informasi mengenai peran ITERA Care dalam penanganan stroke. Oke, baik. Dr. Setio, bisa kita mulai untuk Zoom kita malam ini? Siap, siap Ibu Monica, saya sudah siap. Oke, baik. Dr. Setio, saya persilahkan untuk memulai Zoom kita malam ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Hari ini saya mohon maaf kalau ada gangguan sinyal karena posisi saya lagi ada di Padang. Mudah-mudahan cukup bagus. Dan materi yang ingin kita diskusikan bersama adalah mengenai stroke seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Monica. Mudah-mudahan materi ini akan menjadi bahan yang layak untuk kita diskusikan dan akan jadi bahan juga ketika kita ingin membantu orang lain dalam hal penanganan mengenai stroke. Karena walaupun bagaimana kondisi stroke termasuk di Indonesia adalah suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Itu yang pertama, dan secara personal, secara kejiwaan ini adalah sangat-sangat berat dilihat dari sisi trauma setelah kejadian stroke, karena sangat membuat seseorang itu berubah total, depresi, bahkan aktivitas berikut-berikutnya akan sangat terbatas sekali akibat terjadinya serangan stroke. Jadi ini adalah jadi sesuatu yang harus kita penuh perhatian. Izinkan saya mengambil data dari Organisasi Stroke Dunia, dan ini menjadi catatan kembali supaya kita lebih berorientasi bukan pada orang lain. Sekali lagi, kita lebih berorientasi bukan pada orang lain, tapi justru pada diri kita sendiri. Artinya, kita tidak boleh terkena serangan stroke. Artinya, kita betul-betul harus lebih banyak berusaha untuk mencegah terjadinya stroke. Jadi kalau tadi Bu Monica sudah mengisyaratkan bagaimana peran ITERA, harusnya kita menempatkan di sana. ITERA, seluruh yang telah dipersiapkan, seluruh yang telah disediakan oleh ITERA adalah atau diposisikan untuk kita, untuk mencegah terjadinya stroke pada diri kita. Kenapa demikian? Karena data ini harus menjadi pemikiran yang kuat buat kita. Ini data di dunia. Dan akan terjadi akan terjadi stroke terus-terusan karena kondisi inilah yang tidak akan bisa memungkinkan kita. Ini serangan stroke yang baru atau kejadian stroke yang baru, Bapak Ibu teman-teman sekalian sebelah kiri atas, dan yang membuat kita berpikir dalam lain. One every 3 seconds, berarti setiap 3 detik lah. Setiap 3 detik akan terjadi serangan stroke di seluruh dunia, berarti termasuk di Indonesia. Ini yang dikatakan tadi, kenapa kita harus berorientasi pada pencegahan. Kenapa kita harus berorientasi pada diri kita. Karena ternyata satu orang akan terkena setiap 3 detik di mana-mana. Terus kalau kita melihat data ke belakang, di sini ada data 1990 sampai 2019. Peningkatannya hampir 2 kali lipat. Sekali lagi, peningkatannya hampir 2 kali lipat. Jadi, satu angka yang luar biasa, berbeda, atau katakanlah ada angka lain selain yang kita ributkan beberapa dekade terakhir mengenai COVID-19, ternyata stroke dahsyat. Kemudian catatan berikutnya, 1 dari 4 orang. Kalau dulu ditanya 1 dari 6 orang terjadi stroke, ya di sini 1 dari 4 orang sekarang, 2016, apalagi sampai sekarang
2023. Mohon maaf. Nah, yang menjadi catatan penting adalah lebih dari 50% itu terjadi bukan pada usia lanjut. Ya, lebih dari 50% itu terjadi pada orang-orang yang bukan usia lanjut. Ini data 2019, 63% terjadi bukan pada usia lanjut. Jadi di bawah 70 tahun. Jadi stroke atau serangan stroke itu bukan lagi sebagai penyakit usia lanjut. Nah, ini jadi catatan penting buat kita sama-sama. Artinya adalah kalau kita memandang kita masih muda, kita masih sehat, itu harus diulang, harus dipikirkan baik-baik. Karena ternyata kejadian stroke sebelum usia lanjut pun sudah terjadi. Mohon maaf. Ini catatan penting buat kita semua. Ya, saya tidak ingin melihat dampak ekonomi atau bagaimana pembiayaan dari kondisi stroke. Tapi ini sangat-sangat berat. Ini sangat harus penuh diperhatikan. Ya. Apa yang diberikan oleh organisasi dunia mengenai stroke? Ini ada 10, tapi yang ingin konsentrasinya di beberapa titik tentunya. Yang pertama, yang paling besar presentasinya adalah peningkatan tekanan darah. Berarti mengisyaratkan kepada kita, sekali lagi mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus kontrol tekanan darah kita. Jangan sampai tekanan darah mengalami satu peningkatan karena faktor utama atau faktor yang paling besar, persentase terbesar kejadian stroke karena adanya peningkatan tekanan darah. Yang pertama. Yang kedua adalah makanan. 31% adalah faktor resikonya dari makanan. Artinya adalah makanan yang mengandung lemak, makanan yang mengandung kolesterol, dalam tanda petik ya, makanan yang tidak sehat, maka akan memberikan kontribusi terjadinya stroke dalam tubuh seseorang. Presentasi ketiga adalah berat badan. Peningkatan berat badan. Ini juga satu hal yang betul-betul menjadi fokus pemikiran, fokus pertimbangan kita ketika terjadi kelebihan berat badan, overweight. Nah, berikutnya lagi adalah diabetes. Artinya adalah tingginya pada beberapa puasa pasti akan karena akan mengarah ke diabetes. Hal lain mungkin dengan resiko polusi udara, kemudian merokok dan lain sebagainya, lifestyle katakanlah, aktivitas pilihan kita. Demikian juga dengan konsumsi alkohol. Catatannya berbeda, satu bagian ini catatan berbeda. Tapi kontribusi yang lain adalah kolesterol. Ini akan berdampak lagi. Artinya, ketika kita konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengandung kolesterol, maka konsekuensi untuk atau resiko untuk terjadinya stroke lebih jauh lebih tinggi. Dan bahkan komplikasinya akan terjadi juga pada ginjal. Jadi di samping resiko terjadinya stroke, juga ginjal. Ketika ginjal mengalami kerusakan, karena pasti faktor lain akan mengikuti ke sana. Ketika ginjal mengalami satu kerusakan, maka tekanan darah juga akan meningkat. Ketika aliran darah jelek pada ginjal kita, maka akan berdampak banyak sekali. Salah satunya adalah tekanan darah yang tidak terkontrol. Nah, yang terakhir meskipun kecil sekali lagi, yang terakhir meskipun kecil 2% adalah aktivitas fisik kita. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mungkin dari sisi merokok, konsumsi alkohol, ini tidak bisa terlaksana dengan polusi udara. Tapi aktivitas fisik itu jadi persentase kecil yang akan memberikan dampak banyak sekali. Karena ketika kita melakukan aktivitas fisik, Kak, tekanan darah,
kemudian berat badan, kolesterol, kondisi resiko terjadinya diabetes atau bagaimana perlawanan diabetes dengan olahraga. Demikian juga dengan fungsi ginjal. Ini akan membaik meskipun persentase resikonya adalah kecil dari statistik yang ada. Nah, saya ingin malam hari ini diskusinya kita mengarah ke sana. Apakah atau bagaimana peran daripada ITERA, kelengkapan produk yang sudah disediakan oleh ITERA, berperan tidak dalam posisi tekanan darah, kemudian penurunan berat badan, penurunan kolesterol, bagaimana diabetes atau kadar gula darah seseorang, terutama kadar darah puasanya. Demikian juga dengan parameter katakanlah perlunya udah kreatinin. Maka kita konfirmasikan ada gangguan atau tidak, ada penurunan perburukan fungsi ginjal atau tidak. Nah, kenapa orientasinya di sini? Karena ini adalah yang menjadi resiko atau resiko penting yang harus kita siasati di konteks dua. Artinya dua itu adalah, yang satu adalah preventif, yang satu sudah benar-benar orang terkena stroke. Seperti di awal, saya penegasannya adalah kalau kita ingin menentukan ke preventifnya, maka ini berlaku untuk diri kita. Peran ITERA untuk pencegahan kepada diri kita agar kita tidak terjadi stroke. Artinya, tidak terjadi tekanan darah yang meningkat, berat badan terkontrol, kolesterol kontrol, gula darah, uribatinin, demikian juga dengan cara pilihan kita, olahraga, itu akan kita bisa tentukan sendiri. Mudah-mudahan jadi catatan penting buat diskusi nanti. Apa sih yang mesti dilakukan? Memang tidak mudah ketika seperti data yang ada, bahwa kasus stroke itu tinggi sekali. Kasus itu banyak sekali. Di Indonesia pun sama. Kasus di Indonesia pun sama. Data menunjukkan bahwa pasien stroke terus meningkat dari seluruh provinsi. Demikian juga dengan usia. Bahkan usia 15 tahun sudah terjadi stroke. Nah, artinya bukan cuma kita saja nih, komunitas kita atau masyarakat kita umumnya juga ternyata berperan sekali untuk terjadinya stroke. Sehingga dengan demikian, pendekatan yang harus dilakukan, pendekatan secara kemasyarakatan, berarti luas. Ini adalah secara menyeluruh populasi yang harus kita lakukan perubahannya. Tapi saya ingin concern ke individu strateginya. Ini yang paling penting. Tadi sudah tergambarkan resiko yang ada, berarti yang terutama nih tekanan darahnya, kemudian lemak, kolesterol, olahraga dimasukkan di sini, dan kita memanfaatkan kondisi-kondisi penting. Salah satunya adalah alternatif, salah satunya adalah peran ITERA. Kenapa demikian? Karena mengikuti perkembangan, mengikuti teknologi. Kalau di sana ada pelayanan dengan teknologi yang baik, bahwa perlunya didampingi oleh pemeriksaan, didampingi dengan satu teknologi sehingga menghasilkan suatu diagnosa yang bagus, maka perkembangan alat, terapi, fisioterapi, dan seterusnya juga ikut mengikuti, termasuk apa yang dilakukan oleh ITERA. Jadi kita memasukkan lebih fokus pada individu, bagaimana pendekatan terhadap individu, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita berorientasi kepada tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kondisi stroke di Indonesia ini data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Cek Kesehatan Dasar terakhir 2018. Angka stroke ini tajam dari 7 per mil menjadi 10,9 per mil. Jadi adalah signifikan sekali. Dan 15 tahun, sekali lagi 15 tahun di Indonesia sudah mengalami stroke, sudah mengalami serangan stroke. Tidak bicara lagi usia lanjut. Bukan lagi bicara usia lanjut. Inilah kenapa saya selalu menekankan, orientasikan kepada diri kita, bukan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang sudah terjadi stroke. Karena sudah mudah dihitung, ada dan banyak yang stroke. Tapi kalau orientasi kepada diri kita, maka kita akan menggunakan ITERA, peran ITERA pada diri kita. Manfaatkan setiap saat, manfaatkan setiap hari. Ini yang jadi catatan buat kita. Nah, yang terakhir adalah kegemukan di Indonesia. Ini pun hal yang sama, seolah
tidak dijadikan materi untuk didiskusikan. Padahal 2007 angkanya, 2013 naik, 2018 naik lagi. Dan konsekuensi yang ditemukan, katakanlah kita sama-sama tidak ada perdebatan lagi, infeksi akan terjadi di kegemukan. Kemudian diabetes korelasinya dekat sekali dengan kegemukan. Jadi tidak ada diskusi yang harus ada perdebatan panjang. Hipertensi, diabetes itu pasti akan menyertai kondisi terjadinya eh, konsekuensi terhadap stroke. Demikian juga dengan penyakit kardiovaskuler. Sudah berbicara jantung mungkin kita tidak bicara, tapi pembuluh darah beresiko ketika terjadinya kardiovaskuler atau konsekuensi terjadinya berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah, maka resiko stroke juga ada di dalamnya. Dan ini ada di dalam kegemukan. Kolesterol sudah disinggung tadi. Tekanan darah sudah disinggung tadi. Demikian juga dengan perlemakan hati. Artinya, seluruh kondisi kegemukan itu seolah-olah merefleksikan resiko yang besar sekali untuk terjadinya stroke. Mudah-mudahan 82 yang hadir pada malam ini juga menjadi catatan penting. Kegemukan harus betul-betul menjadi bagian penting. Dan kalau kita melihat gambar ini ilustrasi saja, gambar di sini. Kalau kita bisa menurunkan, kalau seseorang bisa menurunkan berat badannya, maka hipertensi akan mengalami suatu perbaikan sampai 92%. Artinya adalah tekanan darah akan terkontrol. Demikian juga dengan resiko terjadinya stroke dan resiko terjadinya serangan jantung. Di sini sampai mengalami suatu penurunan 82%. Diabetes 83%. Demikian juga dengan kolesterol dan perlemakan hati sampai 92%. Artinya ini peran daripada ITERA. Ketika kita memanfaatkan ITERA, ketika kita ngeblow, ketika kita rajin dan rutin disiplin melakukan pada diri kita, maka resiko itu berat badan turun, berarti resiko itu turun. Resiko terjadinya stroke turun. Ya, jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan sekali lagi kondisi stroke adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah, saya ingin materi berikutnya juga berorientasi yang sama. Bagaimana ITERA terhadap stroke? Maka orientasikan pada penurunan tekanan darah. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan penting buat kita, atau kita sama-sama harus punya kesepakatan, boleh berdiskusi, boleh mencari jawaban, boleh bertanya, apakah perangkat, alat, rangkaian yang sudah disediakan oleh ITERA akan bisa menurunkan tekanan darah. Ini karena persentasenya paling besar. Saya ingin ada kesepakatan di antara semua. Carilah jawaban dari pertanyaan itu, tapi kita sambil melakukan blow, sambil memanfaatkan ITERA. Manfaatkan sehari, 2 hari, dan rutin, katakanlah. Kemudian dicek tekanan darah kita seperti apa. Karena ini, koreksinya dari sini. Dan mungkin juga pernah masuk dalam pemikiran kita, masuk dalam catatan penting dalam perjalanan kita adalah hipertensi adalah sesuatu yang mungkin tidak akan dirasakan sebagai gejala. Tapi kalau sudah terjadi stroke, baru kemudian ribut. Terjadi kondisi yang parah, baru kemudian kita ribut. Nah, saya ingin cek tekanan darah kita, lakukan atau manfaatkan ITERA. Blow badan kita seperti biasa, saya tidak ingin berteori ke sananya, lakukan di punggung dan sebagainya. Agar kita mendapatkan manfaat sesungguhnya. Karena yang menjadi contoh adalah kita. Ketika kita mengalami suatu perbaikan, dan ada catatannya sebelum diterapi atau sebelum di blow dengan ITERA, seperti apa tekanan darah. Kemudian kita lakukan. Dan catatan itu penting sekali.
Demikian juga dengan konsekuensi lain. Ini jelas-jelas salah. Ya, bahkan sekali, dan ini adalah tidak bisa di apa namanya, bukan urusan orang lain, bukan sekedar dianjurkan untuk makanan sehat, itu sudah umum sekali. Tapi yang menjadi catatan adalah presentasinya besar sekali. Selain tekanan darah yang harus betul-betul terkontrol karena untuk tidak terjadinya stroke, maka makanan sangat berperan sekali. Pilihlah makanan yang tidak mengandung lemak. Pilihlah makanan yang tidak mengandung kolesterol. Dan itu pasti konsekuensinya akan berhadapan atau harus memilih antara hewani dan nabati. Harus memilih hewani dan nabati. Karena dalam nabati tidak ada kolesterol, satu tetes pun tidak ada kolesterol. Maka di sini peranan yang harus ikut dipertimbangkan untuk pemilihan makanan. Kemudian tadi sudah disinggung oleh berat badan. Hal yang sama terhadap berat badan. Kita mencari jawaban apakah ITERA, apakah gelombang tera berperan dalam penurunan berat badan. Apakah manfaat heatnya, manfaat pemanasan yang didapat ketika kita ngeblow badan kita akan terjadi baik penurunan kadar gula darah di singgungnya, ya, penurunan kadar gula darahnya, penurunan berat badan maupun penurunan tekanan darah. Semuanya dihubungkan dengan apa yang kita lakukan karena kita memanfaatkan gelombang tera yang ada dalam alat ITERA. Demikian juga dengan kolesterol. Apakah ada dampak terhadap kolesterol? Saya tidak ingin menyinggung yang lain, tapi 5 faktor ini akan kita cari dan diskusikan untuk apa? Untuk iya atau tidak. Kita akan mendapatkan peran ini dari ITERA. Karena sekali lagi, yang kita hadapi adalah bukan orang lain saja yang sakit, tapi justru diri kita. Diri kita tidak terkena stroke. Nah, saya selalu mengingatkan karena ini adalah gelombang, karena ini adalah frekuensi, karena ini adalah terahertz wave, katakanlah gelombang tera, maka kita selalu mengilustrasikan adanya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ini selalu ingatkan. Dan hasilnya adalah dahsyat. Ketika kita ingat lagi pelajaran SD kita dengan fotosintesisnya, hasilnya adalah buah dan sayur. Jadi di sini ada titik gelombang. Salah satunya pasti gelombang tera. Dari yang maha besar, menciptakan alam ini, matahari, gelombangnya ada di sana, gelombang tera ada di sana, dan hasilnya adalah buah dan sayur. Hasilnya adalah nabati, tidak ke hewaninya. Nah, ketika kita seperti itu, misalkan kita bicara ketimun yang sederhana yang kita lihat, ternyata ada dampak dalam penurunan tekanan darah. Maka kita harus punya asumsi atau kita dijadikan jembatan lah. Ternyata sinar, gelombang, frekuensi menghasilkan sesuatu yang mempunyai manfaat istimewa terhadap penurunan tekanan darah terhadap tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Mengkonsumsi berarti memanfaatkan gelombang dalam bentuk ketimun. Begitu juga dengan hal yang lain, nabati yang lain. Ini catatan penting dan signifikan. Betul-betul akan sangat bermakna sekali. Ini kebetulan dalam jus penurunan kadar gula darah. Maka kita bisa memanfaatkan gelombang. Demikian juga dengan kalau di sini gambarnya buah, karena kita tidak daun, tapi ini adalah catatan penting. Daun mangga saja, daunnya bukan mangganya, daunnya saja sudah sedemikian istimewa dalam hal yang ingin kita mendapatkan manfaat tersebut. Mangiferin bermanfaat baik secara penelitian in vitronya. Untuk apa? Untuk otak kita. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Ketika kita mendapatkan ini, kita tidak mungkin mengkonsumsi daun mangganya, tapi kita mengkonsumsi mangganya. Hal yang sama. Ada gelombang di dalam
mangga yang dititipkan, dan ini mengundang kita untuk memanfaatkannya. Karena mangga dikonsumsi, berarti hal yang umum sekali kita mengkonsumsi mangga, tapi ketika kita memegang atau memanfaatkan ITERA, memanfaatkan alat mengandung gelombang tera, maka kita akan mendapatkan yang sama. Aktivitas otak kita akan diperbaiki, seluruh fungsi dalam tubuh kita akan dimanfaatkan karena kita memanfaatkan gelombang. Kita memanfaatkan titipan gelombang, manfaat dari hasil gelombang itu. Ini yang jadi catatan penting buat kita sama-sama. Sehingga ketika kita masuk di ITERA-nya, ada jembatan bahwa gelombang terahertz, frekuensi di dalamnya menghasilkan penetrasi karena kedalaman sehingga ada terjadi pemanasan, kemudian resonansinya, kemudian bagaimana bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, bagaimana memilih sel yang rusak, kemudian sel yang sakit tidak boleh ada dalam tubuh kita, itu adalah gelombang tera. Sehingga dengan demikian kita akan bisa mendapatkan. Nah, balik lagi saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, boleh kita mencari jawaban, tapi kita praktek. Manfaatkan ITERA di kehidupan sehari-hari kita. Jadikan bagian dari kehidupan kita. Jadikan habit. Habit untuk apa? Habit melakukan blow. Memberikan sesuatu gelombang dalam tubuh kita. Untuk apa? Balik lagi catatan penting. Mencegah terjadinya serangan stroke. Kenapa demikian? Karena ini akan terjadi. Ini sama dengan kita mengkonsumsi nabati. Di sana ada titipan gelombang tera. Nggak mungkin tidak ada. Karena alam semesta lengkap. Bukan gelombang A, B, C, D, tapi seluruhnya termasuk gelombang tera. Jadi apa yang didapat? Maka kita akan mencari. Ini salah satunya adalah termoterapi. Dikombinasikan dengan olahraga. Seperti yang tadi berarti. Olahraga atau rendahnya aktivitas fisik, maka akan cenderung sekali terjadinya stroke. Di sini jelas sekali perbaikan terhadap kekuatan otot, depresinya pasien stroke, bagaimana peranannya. Dan apa yang dilakukan di sini adalah selama 3 bulan. 3 bulan pertama setelah terjadinya stroke kemudian dilakukan. Artinya kita mendampingi orang yang stroke, tapi kitanya tidak stroke pasti. Berarti kitanya sehat. Kitanya sudah menggunakan ITERA. Kita sudah jadi contoh, kita sudah jadi berbeda dengan orang yang stroke. Berarti kita memang sehat. Dan ketika kita menggunakan ini, kita akan bisa memanfaatkan. Demikian juga dengan literatur yang lain. Bagaimana peranan pemanasan dalam mempengaruhi protein dalam tubuh kita sehingga sebagai shock, memberikan shock di dalam tubuh seseorang. Ini dasar sekali. Kenapa? Karena heat itu tidak hanya mempengaruhi otot, tidak hanya sekedar mempengaruhi pembuluh darah. Saya tidak ingin membahas komponen apa yang mengalami perubahan, tapi lebih bersingkat bahwa ada perbaikan dari fungsi otot, ada perbaikan dari fungsi pembuluh darah, ada perbaikan dari fungsi pankreas. Pankreas sudah jelas berhubungan dengan diabetesnya, berhubungan dengan konsekuensi resiko terjadinya stroke. Demikian juga dengan perbaikan fungsi daripada hati, perbaikan jantung, mengaktifkan atau memperbaiki fungsi dari sel lemak itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi luhurnya, susunan saraf. Ini juga dipengaruhi oleh heat yang akan didapatkan dari ketika kita melakukan secara rutin blow. Ketika kita melakukan atau ngeblow orang yang kena stroke, terkapar, tertidur katakanlah, lemah sekali, kita tidak harus berpikir apa-apa, kita tidak perlu mencari dulu bisa sembuh nggak ya, mungkin nggak ya, nggak usah. Kita lakukan blow saja sampai kita mendapatkan jawaban itu. Atau sambil menunggu kita mendapatkan jawaban tadi. Efektif atau tidak, efektif atau tidak. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi selalu harus kita pertimbangkan dua. Berteori boleh, kita mencari jawaban berarti kita mencari teorinya dulu. Kita ingin mendapatkan keyakinan dari teori dulu. Betul nggak sih gelombang tera itu akan bisa membantu orang stroke? Apakah ada? Apakah berperan gelombang tera terhadap pasien? Tapi kita sambil ngeblow orang yang sakit itu.
Atau balik lagi, blow diri kita dulu. Ternyata enak ya. Menghindari terhadap stroke jauh lebih mudah. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan pasien stroke, maka cerita akan berbeda. Karena seolah-olah ada target, ini bisa sembuh atau tidak. Catatan penting, kalau kita melihat terapi seperti ini, berarti banyak sekali dampak yang akan didapatkan, positif ya, hasil yang positif, manfaat yang banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ketika kita melakukan blow pada diri kita, pada kondisi orang stroke. Ini juga sama, apakah ada dampak ketika kita memberikan ngeblow seseorang, ngeblow diri kita, berarti kita memberikan hit terapi dalam tubuh kita terhadap darah, terhadap fungsi pembuluh darah perifer seluruh tubuh kita. Maka ini jadi catatan penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena jelas, hit terapi ternyata adalah terapeutik atau alat terapeutik yang efektif sekali dalam menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi pembuluh darah atau fungsi seluruh pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita, macrovascular function. Artinya terhadap jantung juga, terhadap pembuluh darah besar yang kalau terjadinya pecah berarti resiko terjadi stroke tinggi sekali. Dan ini adalah bisa dimanfaatkan. Adanya penurunan baik sistolik maupun diastolik dari orang atau dari individu yang di-blow dengan menggunakan tera. Ketika terkontrol tekanan darah karena faktor tekanan darah paling tinggi, maka resiko untuk terjadi stroke jauh lebih ringan atau jauh dari terjadinya stroke. Ketika kita memberikan terapi pada orang yang sudah terjadinya stroke, hal yang sama akan didapatkan. Manfaat yang sama akan didapatkan sehingga kita tidak perlu lagi menunggu jawaban, tapi kita sudah mendapatkan hasil. Oh iya ya, ternyata pasien yang stroke bisa berdiri lagi. Ternyata bisa berjalan meskipun tertati-tati. Tapi berikutnya terapi lagi, blow lagi, blow lagi, blow lagi setiap hari. Habit dilakukan, maka hasilnya akan dahsyat. Ini penelitian yang lain lagi, langsung berhubungan pada obesitasnya. Dan ini sama, ketika di blow didapatkan dampak dari penetrasi yang dalam, terjadi pemanasan, maka hasilnya adalah adanya perbaikan secara keseluruhan pasien dengan overweight. Dan ini melibatkan tingkatnya hampir seluruhnya. Memperbaiki kardiovaskuler, memperbaiki atau menyehatkan metabolik. Artinya, balik lagi, berat badan akan mengalami penurunan, tekanan darah akan mengalami penurunan, kolesterol akan mengalami penurunan, gula darah terkontrol, resiko terjadinya stroke jauh sekali. Kalau ini dilakukan, kalau berulang dilakukan, maka harapan kita atau keinginan kita untuk jauh terjadinya stroke akan lebih dicapai. Karena rutin kita melakukan bagian daripada kehidupan sehari-hari kita melakukan atau memanfaatkan ITERA. Literatur yang berbeda. Ini spesifik karena ini adalah di satu titik katakanlah lokal pasif hit untuk pengobatan hipertensi. Balik lagi pada kondisi dengan hipertensinya. Ternyata betul-betul lokal terapi efektif menurunkan tekanan darah sepanjang malam. Kenapa kita bicara overnight blood pressure? Karena kejadian stroke umumnya adalah ketika kita sudah istirahat, tiba-tiba terbangun, masuk ke kamar mandi untuk ABCD, katakanlah, tergantung, salah satunya adalah buang air kecil. Tapi sebelum itu terjadi, sudah terjadi stroke. Nah, artinya berarti terjadi fluktuasi tekanan darah ketika kita dalam kondisi istirahat. Nah, ini yang didapatkan peran daripada sebelum tidur kita melakukan blow. Sebelum tidur kita memanfaatkan ITERA. Lakukan tubuh kita, kemudian relaksasi didapatkan dan kita mendapatkan manfaat dari sana. Tertidur kita jauh lebih enak, jauh lebih rileks. Demikian juga dengan memanfaatkan istirahat kita jauh lebih berkualitas setelah melakukan pemberian HIIT yang didapat dari alat ITERA.
Hal yang sama, bagaimana aplikasi dan bagaimana peran daripada kit yang didapatkan dengan Dia memanfaatkan menghubungkan alat ini dengan ini apa namanya, satu skema yang bagus sekali dari penelitian tadi mengenai heat therapy. Heat therapy akan betul-betul memperbaiki banyak sekali faktor. Termasuk di dalamnya adalah menurunkan resiko radikal bebas. Jadi otomatis tidak terjadi oxidative stress. Inflamasi diturunkan, stresnya meningkatkan nitrik oksid. Nitrik oksid berarti peran sehat sekali. Dampaknya dari mana? Dampaknya akan didapatkan fungsi endotel, lapisan paling dalam pembuluh darah kita membaik. Fungsi jantung membaik. Mempunyai daya tahan terhadap latihan fisik dengan heat therapy. Catatannya, kalau kita rutin melakukan, berarti seperti di sini ini adalah satu, karena ini adalah penelitian. 2-3 minggu kita melakukan heat therapy, ini akan didapatkan. 8 sampai 12 minggu, ini jelas sekali. Maka elastisitas pembuluh darah yang baru karena memang diperlukan sehingga mendapatkan perfusi darah yang lebih baik, tekanan darah mengalami penurunan, kemudian sensitivitas, karena di sini bicaranya simpatetik, sensitivitas dari pembuluh darah untuk meningkatkan tekanan darah itu pun terkontrol dengan ngeblow 8 sampai 12 minggu. Artinya adalah rutin dilakukan. Nah, kalau ini dilakukan rutin juga, berarti kita memang betul-betul paham banget tidak akan terjadinya stroke. Resiko stroke bisa dihindari. Dengan demikian, maka morbiditasnya, artinya adalah terjadi serangan stroke-nya, maupun konsekuensi atau komplikasi dari stroke dengan sampai ke kematiannya, mengalami satu penurunan. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, peran daripada heat therapy dalam jangka panjang adalah seperti ini. Nah, kalau kita melakukan, memberikan satu heat therapy pada saat itu saja, ini sudah mendapatkan sedemikian banyak manfaat. Termasuk pada saat itu saja terjadi penurunan tekanan darah. Jadi, tekanan darah mengalami penurunan, pos, dan selama terjadinya heating dalam badan kita. Ketika kita di blow itu sudah didapatkan. Dan akan mempengaruhi seluruh faktor-faktor peredaran darah kita. Yuk kita manfaatkan, inilah peran daripada ITERA terhadap stroke. Kalau saya boleh garasi, ya apa namanya, lebih ditegaskan lagi, digaris bawahi, dalam mencegah stroke. Karena itu adalah jauh lebih bermanfaat buat kita semua. Ya. Bagaimana dengan resonansi? Resonansi sama-sama kita paham. Ini satu literatur yang selalu saya ingin tidak pernah tidak disampaikan terhadap susunan saraf, karena kita berhubungan gelombang tera berhubungan dengan terjadinya stroke, berarti berhubungan dengan saraf. Ini jelas ada perbaikan pada gejala-gejala kerusakan atau gejala-gejala yang mengalami perubahan pada sarapan. Dengan ini saja, karena ini ada bicara ini pada bawahnya, dengan ini saja kita sudah punya keyakinan. Artinya kalau teori ini kita cari, karena literatur dari ini 2015, kita sudah bisa keyakinan akan didapatkan satu perbaikan. Frekuensi yang dilakukan, frekuensi yang dipakai adalah gelombang teranya, intensitasnya, kemudian lamanya. Paling tidak di sini di dalam penelitian 22,5 menit kita melakukan. Itu sudah sangat bermanfaat. Itu sudah luar biasa didapatkan. Inilah yang harus kita siasati bareng-bareng. Ketika mendapat gelombang tera, maka perbaikan dalam tubuh seseorang dalam hal ini adalah sampai ke tingkat seluler, sampai ke tingkat mitokondria, sampai ke tingkat kromosom diperbaiki. Dengan demikian kita punya keyakinan, kita punya teori bahwa peran daripada ITERA akan sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi penegasannya untuk mencegah terjadinya stroke. Untuk menghindari terjadinya stroke, ini akan jauh lebih tepat buat kita sama-sama. Demikian juga dengan peran-peran atau manfaat yang lain. Terahertz
terahertz akan menghasilkan radiasi yang sifatnya adalah infrared. Artinya berarti kita akan mendapatkan lagi manfaatnya. Ini satu literatur yang bagus, mohon maaf karena ini adalah literaturnya literatur yang tidak bisa kita ambil kita bisa tidak ambil, mohon maaf ada telepon sebentar. Ini adalah ke arah langsung pada struknya. Jadi infrared yang dihasilkan, yang dimodulasi, yang dirangsang terjadinya oleh gelombang tera dengan menggunakan ITERA akan sangat bermanfaat sekali pada pasien-pasien yang baru saja terjadinya stroke. Stroke yang iskemik, bukan stroke dengan perdarahan. Stroke karena sumbatan gelombang tera. Ini hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bahwa tera yang kita manfaatkan dan menghasilkan infrared itu betul-betul akan memberikan kontribusi dalam perbaikan signifikan regression dalam peningkatan adanya kerusakan saraf. Dalam hal ini adalah fungsinya. Akan memperbaiki secara lengkap fungsi kognitifnya. Akan meningkatkan aktivitas sehari-hari. Karena perbaikan yang luar biasa terhadap supaya darahnya dan akan mendapatkan tanpa harus keraguan-raguan dengan efek samping. Karena bukan materi chemical, bukan materi yang seharusnya di konvensional diberikan. Ini jauh dari sana. Data inilah yang memberikan satu gambaran bahwa terahertz, ITERA akan mendapatkan manfaat dalam tubuh kita. Ini hal yang sama, saya kira kesimpulannya saja bahwa akan sangat bermanfaat sekali ketika kita memanfaatkan ITERA. Hal yang berbeda lagi nih sebetulnya adalah sama karena pendekatannya ke sana, menggunakan infrared yang dimodulasi oleh gelombang tera. Penelitinya yang berbeda dari yang sana. Ternyata betul-betul infrared yang dihasilkan itu bisa direkomendasikan dan akut ischemic stroke. Jadi betul-betul akan bisa kita manfaatkan sama-sama. Kemudian bagaimana peranan daripada ITERA terhadap sel tubuh kita? Nah, dalam hal ini adalah konsentrasi pada sel yang sehat. Dan sel yang sehat adalah harusnya adalah kita yang tidak mau sakit. Saya selalu menjelaskan atau selalu memberikan gambaran ketika kita memasukkan gelombang tera dalam tubuh kita, itu akan dikatakan oleh seluruh sel. Sekali lagi yang dikatakan oleh seluruh kita, ini adalah mitokondria. Mitokondria inilah yang menangkap. Hasilnya, energi sel. Mekanismenya ada di dalam mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah ATP. Sehingga energi inilah yang akan membuat kita tidak sakit. Energi inilah yang akan membuat seorang yang sedang sakit itu akan memperbaiki dan mempercepat penyembuhan. Mekanisme kedua dari gelombang yang dimasukkan dalam tubuh kita ditangkap oleh mitokondria akan membuild up sel dalam tubuh kita sebagai antioksidan. Tadi sudah dijelaskan adanya penurunan adanya risiko menangkap radikal bebas karena sebagai antioksidan. Tadi sudah dijelaskan juga akan membuild up tubuh kita sebagai atau sel-sel dalam kita sebagai anti-inflamasi. Berarti menghindari terjadinya peradangan-peradangan yang notabene adalah sakit. Ini juga selalu saya ingin mengingatkan, terutama autofaginya. Ketika kita dimanfaatkan, ketika kita blow tubuh kita, maka autofagi akan mengalami peningkatan. Apa itu autofagi? Autofagi adalah kemampuan sel membunuh sel lain. Sel yang mana? Sel yang sakit. Sel yang DNA-nya sudah berubah. Artinya adalah kanker atau mengarah ke kanker, mengarah ke tumor, mengarah ke kista seperti kita bicarakan kondisi stroke, kondisi kanker. Maka ketika ini didapatkan, ketika kita ngeblow tubuh kita, maka didapatkan hasil yang luar biasa. Dan sel dalam tubuh kita akan jauh lebih kuat dalam mengatasi tekanan. Bagaimana dengan penurunan berat badan? Hal yang sama berarti karena resiko tersebut. Hasilnya
mohon maaf, adalah HIIT terapi perbaikan terhadap komposisi tubuh kita, dalam hal ini adalah termasuk otot, dan ini adalah satu penelitian yang luar biasa didapatkan sehubungan dengan iskemik. Balik lagi, kalau sudah bicara iskemik berarti kita bicaranya adalah, karena iskemik itu bukan cuma di otak kita, tapi di seluruh tubuh kita. Ini pada bidang pertumbuhan. Dan hasilnya memang memberikan sesuatu yang kita harapkan, bahwa pemanfaatan daripada ITERA akan sangat berarti sekali pada pasien atau pada kondisi dengan diabetes atau menghindarkan diabetes, menghindarkan terjadi komplikasi daripada gemukan. Dan ini akan sangat betul-betul berarti sekali. Di samping, sekali lagi, di samping exercise, di samping olahraga yang harus kita sepakati bareng-bareng, tidak boleh tidak olahraga. Dengan olahraga, maka kita akan mendapatkan resiko stroke. Saya tidak akan bahas mengenai sisi keamanan daripada ITERA, saya tidak akan bahas mengenai radiasi dan tidak radiasi, dan bagaimana penggunaannya sangat sederhana, siapapun akan bisa melakukan. Mungkin itu Bapak Ibu teman-teman, saya mohon maaf kalau terlalu singkat atau terlalu terbatas, tapi paling tidak ini adalah bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Monica, share-nya saya stop. Baik, dokter. Silakan Ibu Monica. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak buat pencerahannya. Terlalu banyak informasi yang memberikan masukan buat saya terutama, dan saya yakin buat teman-teman semua juga. Baik, sambil menunggu beberapa pertanyaan mungkin yang akan dituliskan di kolom chat. Untuk Pak Nanang, kalau ingin bertanya saya persilahkan Pak. Langsung. Iya, boleh Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Oke, sambil menunggu Pak Nanang, mungkin Pak Arif. Yang angkat tangan. Ya, Pak Arif. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya untuk kasus seorang kekurangan natrium sehingga dia stroke dan sekarang mengalami gangguan pita suaranya, nggak bisa bicara, dan sebelah kanan bagian tangan sebelah kanannya nggak bisa bergerak gitu ya, tidak lancar. Okay. Nah, bagaimana cara menterapi dengan ITERA-nya itu, Dokter Setia? Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Monica, saya izin langsung jawab. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mengalami sesuatu dan kemudian pemeriksaan dilakukan, termasuk di sini adalah saya tidak tahu informasinya apakah ini kelebihan natriumnya atau kekurangan natriumnya, tapi paling tidak Kekurangan kimia natrium, darahnya kekurangan ya. Kekurangan natrium. Okay. Jadi ini kasus udah pernah 2 kali, ini yang kedua gitu. Oke. Jadi kimia darahnya mengalami gangguan. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman sekalian, tidak langsung dalam perbaikan ke natrium saja. Ini catatan penting. Jadi boleh nanti kita evaluasi, kita review setelah kita melakukan terapi. Kenapa demikian? Karena faktor lain atau si pasien sendiri tidak akan berorientasi terhadap kekurangan natriumnya, tapi dampaknya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya adalah kondisi lemahnya, tangannya, kelumpuhannya itu tidak langsung kepada karena kekurangan natriumnya. Padahal kalau kita berbicara natrium, kekurangan natrium tinggal diberikan natrium dalam tanda petik ya, bukan sesederhana itu. Kekurangan tinggal ditambahkan. Nah, pertanyaan Pak Arif yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ini orientasinya adalah apakah ITERA akan membantu pasien dengan kekurangan natrium? Sambil menunggu, sekali lagi, catatan penting buat kita. Sambil kita menunggu adanya perbaikan di angka-angka kimia darahnya, termasuk natrium di dalamnya, maka kita ngeblow pasien.
Katakanlah sekarang kita orientasi pada pita suaranya. Demikian juga dengan resiko kelumpuhan atau komplikasi kelumpuhan yang lain, yang seperti disampaikan tadi sama Pak Ari. Kita lakukan rutin pada pasien itu. Penuh kesabaran, minta betul-betul si pasiennya juga ada semangat, mau melakukan terapi atau mau dibantu oleh orang lain karena dia tidak bisa melakukan, katakanlah. Nah, lakukan sesering mungkin. Resiko artinya adalah pada orang yang dalam tanda petik ya belum terjadi stroke, mungkin tidak sesering yang sudah terjadi stroke karena komponen kerusakannya belum ada. Tapi pada pasien yang stroke, ini sudah tergambar banget kalau saya catat natriumnya. Tergambar sekali adanya sesuatu yang tidak selesai-selesai. Artinya adalah kita harus jauh lebih frekuensi pemakaian dari iteranya harus lebih. Pertanyaan dari Pak Arif, di mana kita melakukannya? Kita jangan berorientasi hanya karena pita Maaf suaranya. dokter, boleh saya Siap. ini sedikit. Tadi dokter katakan bahwa indikator kekurangan natrium bukan semata terhadap natrium ANSI, tetapi ada organ yang lain. Kira-kira organ yang mana itu maksudnya dokter? Bisa? Saya tidak, baik Pak Arif, ini bagus banget nih buat kita semua ya. Jadi tidak spesifik ke organ A, organ B. Karena ketika bicara natrium, baik natrium yang intrasel maupun di luar sel, di kardiovaskuler, di dalam pembuluh darah, dan lain sebagainya, itu total, baik di dalam sel, di pembuluh darah, dan semuanya. Jadi tidak eksis di satu alat, di satu organ. Katakanlah kita bicara tadi udah disinggung, adanya penurunan fungsi ginjal, adanya kolesterol, dan lain sebagainya. Pengaruhnya adalah ke seluruh komponen tubuh kita. Sehingga apa yang harus dilakukan seperti yang selalu saya ingatkan, bukan organnya yang kita cari. Bukan natriumnya yang harus kita naikkan serta-merta. Kalau natrium ingin dinaikkan, tinggal ditambahkan natrium dalam tanda petik sesederhana itu. Tapi konsekuensinya tidak di sana. Tapi yang harus diperbaiki adalah bagaimana sesering mungkin kita memanfaatkan ITERA, ngeblow orang itu, sehingga indikator-indikator ini akan membaik. Artinya, sambil kita berusaha untuk mendapatkan suatu perbaikan, tapi jangan lelah kita melakukan terapi. Jangan lelah kita memanfaatkan ITERA. Sehingga nanti pada evaluasinya ada perbaikan dari natrium. Termasuk dalam hal ini adalah doa kita. Dan bukan serta-merta karena natriumnya saja orang itu mengalami suatu kesulitan-kesulitan. Tapi pasti organ lain, komponen lain itu juga memberikan suatu kontribusi terhadap kelelahan, tidak bisa berbuat banyak, kelumpuhan yang tidak membaik, itu karena bukan sekedar satu faktor natriumnya. Mungkin itu Pak Arif. Terima kasih banyak. Pertanyaannya akan memberikan suatu inspirasi buat kita Kalau sama-sama. cara blow-nya tetap seperti biasa aja ya? Iya, itu betul. semua mengikuti Yes, betul, prosedur Yes. penanganannya Betul. itu ya. Betul. Baik. Baik. Terima kasih Dokter Satrio. Sama-sama Pak Arif, terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini inspiratif buat kita karena sudah langsung disimpulkan tadi. Jangan berpikir kalau sakit A, saya tambahkan Bu Monica mohon izin. Boleh. Jangan berpikir bahwa sakit ini harus ABCD, nggak usah. Nanti akan mengalir. Karena ketika kita membantu orang, kita memberikan satu terapi ke orang, seperti kita jadi seorang seniman, kita akan mengalir, oh ternyata dapat. Dan ketika dapat pemberitahuan lagi, oh ini harus di titik A katakanlah, silahkan manfaatkan itu, karena itu adalah melengkapi apa kekurangan-kekurangan kita. Tapi ketika kita tidak bisa pun, ketika kita kurang pun, jangan ragu untuk memberikan satu terapi atau bantuan kepada orang lain. Demikian Bu Monica saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik dokter. Boleh saya ada tanya dikit lagi Bu Monica? Sedikit. Kenapa Pak Arif? Ada tambahan Iya. tentang yang tadi itu. Saya lupa untuk memberi informasi juga bahwa orang yang kekurangan natrium tersebut sudah dipasang ring juga. Nah itu artinya blow-nya di daerah depannya itu agak lebih baik yang belakangnya saja kalau begitu ya dokter.
Setuju banget, Pak Arif. Artinya adalah kehati-hatian kita ya. Ya, Sebetulnya tidak ada hubungannya antara pasang ring dengan gelombang yang kita pakai atau gelombang tera sampai ke sana. Justru kebalikannya sekali lagi. Ketika orang itu sudah pasang ring, berarti sudah ada sumbatan pembuluh darah arteri. Dan pasang ring adalah arteri koronaria. Bu Monica, mungkin nanti catatan penting kita harus berbicara mengenai serangan jantung dan jantung di kemudian. Ya, ini berhubungan banget nih. Artinya begini, kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah di satu titik, jangan pernah berpikir hanya arteri koronaria. Berarti di kepalanya juga sudah banyak sumbatan. Itulah kenapa individu ini juga mengalami stroke. Demikian juga dengan fungsi yang lainnya. Artinya, kalau Pak Arif bagus banget, apakah perlu di-blow di depannya? Tidak serta-merta langsung berdampak pada atau negatif terhadap ring yang sudah dipakai atau pada jantungnya. Dengan di-blow di belakangnya saja, itu sudah memberikan arti. oke. Tapi berarti bukan kontraindikasi, nggak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada kontraindikasi dengan ring. Karena ring bukan seperti logam, titanium, dan lain sebagainya. Tidak sampai sebesar itu atau sedampak seperti itu. Tapi balik lagi, kehati-hatian kita, saya setuju dengan Pak Arif, di belakang saya udah luar biasa. Dihangatkan bagian belakang, dihangatkan tubuh yang lainnya. Ingat, bukan konsentrasi pada jantung. Karena jantung adalah bagian dari tubuh kita. Ketika kita memperbaiki, kita ngeblow otot kita saja, katakanlah, otot pergerakan kita, baik bicep, tricep maupun di ekstremitas bagian bawah. Dengan memblow di sana saja, berarti pompa jantung sudah berubah atau dibantu oleh otot kita. Sehingga aliran darah akan membaik dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai tambahan untuk Pak Arif. Terima kasih, Pak. Pada prinsipnya catat. saya ini pengalaman pribadi juga. Sudah membaik ya? Artinya mungkin saya pernah mengalami mencoba untuk paru-paru saya blow Blow dan di depan, saya setelah blow itu merasakan bahwa tarik napasnya jauh lebih ringan. jauh gitu. lebih lega. Yes, betul. Itu yang saya alami gitu ya. Saya Alami. rasakan. Demikian juga dengan kondisi jantung, Pak Arif. Demikian juga Gitu. dengan kondisi jantung. Katakanlah kalau kita mau kehati-hatian kita, ingat ya, ada jarak antara permukaan tubuh kita dengan alat iteranya. Itu juga sama, kita bisa mainkan. Apakah cukup dengan yang medium atau yang low? Karena Ah, heatnya kan cukup lumayan panas tinggi. ya. Ya, cuma tinggi. Itu yang saya katakan. Dengan adanya heat yang tinggi, dengan adanya pilihan itu, maka kita akan bisa mengatur juga jarak permukaan tubuh dengan alat. Disesuaikan jadi. Disesuaikan, betul. Senyaman kita, itu lebih enak. Senyaman kita atau senyaman individu Pasiennya yang ya. kita lagi bantu. Ya, Betul. ya. Terima Terima kasih, Pak Arif. kasih Dr. Setio. Baik, Yo. terima kasih Saya Pak Arif. Terima kembalikan kasih Bu Monica. Bu Monica. Baik, ini Pak Erianto sudah dari tadi ingin bertanya. Silakan Pak Erianto. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf ini yang pertama stroke mungkin ada yang sama dengan saya pertanyaannya di situ. Itu setelah pasca stroke, oke mungkin nanti biar dijawab sendiri. Tapi yang satu lagi ini ada ginjal stadium 4. Saya sependapat dengan Pak Dokter bahwa yang diterapi di punggung saja akan mempengaruhi segalanya karena anggapannya kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal kan bukan ginjalnya doang, tapi tubuh-tubuh yang lain kan ikut support. Bagian-bagian tubuh yang lain kan ikut support. Jadi memang belakangnya doang akan mempengaruhi semuanya. Nah, tapi yang saya tanyakan ini untuk yang stadium 4, yang stadium 4 kan berarti parah ya Dok ya? Itu berapa lama sih ya? Sudah cuci belum cuci darah? Belum cuci darah. Berapa lama terapinya? Terus kalau memang tadi titik meridiannya oke, titik meridiannya kan pasti ya. Terus langsung ke ginjalnya boleh apa enggak gitu? Itu aja, terima kasih. Baik, langsung ya. Terima kasih Pak Eri. Bu Monica izin langsung saya jawab ya Bu Monica. Silakan Dok. Saya akan selalu mengingatkan bahwa tubuh kita itu utuh. Ini diingatkan lagi sama Pak Eri. Jadi bukan kepalanya,
karena ada stroke di sana, bukan jantungnya saja karena pasang ring sumbatan katakanlah. Sekarang kita bicara ginjal, apalagi ginjal sudah jelek. Ini saya tidak tahu kalau sudah bicara stadium, bicara parah atau tidak, cuci darah atau tidak, tapi paling tidak urium kreatinin jelek, fungsi ginjal jelek. Dan kebetulan kita membahas salah satunya adalah yang berisiko terjadinya stroke adalah penurunan fungsi ginjal. Karena dengan penurunan fungsi ginjal berarti tekanan darah dan sebagainya akan berperan sekali. Itu catatan penting buat kita sama-sama. Nah, orientasinya bukan pada ginjal saja. Sekali lagi, orientasinya bukan pada ginjal. Ibu Ida bisa, terima kasih. Terima kasih. Bukan orientasinya pada ginjal, bukan orientasinya pada, katakanlah kalau kita mau ke belakang badan kita, anatominya, bukan pada pinggang kita. Bukan bagian depan, katakanlah. Pinggang belakang, kemudian depan juga sama. Artinya kita memposisikan ginjal di mana. Nggak usah seperti itu. Blow, yang lainnya juga di blow sama. Tapi ketika kita ingat ini masalah pentingnya, yang memberikan protes, yang memberikan laboratorium dan lain sebagainya yang diperiksa adalah ginjalnya, maka kita boleh ke sana. Pertanyaan dari Pak Eri, berapa lama? Kalau saya balikin lagi kepada jawaban saya terhadap Pak Arif, senyaman kita, senyaman individunya. Jadi bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa lakukan seenaknya. Dan yang paling perlu itu adalah bukan lama sekali terapinya, tapi rutinitasnya. Ini yang perlu dicatatkan. Apalagi kalau sudah, kenapa saya bertanya cuci darah, ini jauh lebih beresiko lagi. Kenapa demikian? Karena nanti berhubungan dengan volume air. Volume air yang dikonsumsi ini yang sulit nantinya. Ketika kita berusaha dengan ITERA, lakukan rutin dan sebagainya, lamanya juga kita perhatikan, tidak fokus pada ginjalnya, tapi juga kita tidak sampai melewatkan titik ginjalnya, nanti teman-teman yang sudah paham dan ahli di dalam titik-titik untuk kondisi-kondisi ginjal dan sebagainya, silahkan konsentrasikan juga ke sana. Demikian juga dengan pertimbangan tadi jaraknya. Ini yang paling perlu air. Kita selalu diingatkan sebelum terapi kita konsumsi air. Airnya juga bukan bila lagi ya. Kalau dalam tanda petik, kalau wajib katakanlah di blow dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat air itu jauh lebih istimewa. Nah, bagi stadium 4 ginjalnya, apalagi sampai cuci darah, tolong dipahami airnya itu secara perlahan dinaikkan. Kalau misalkan sudah cuci darah, sudah jelek banget, dibatasi, dinaikkan perlahan. 10 cc dinaikkan, 20 cc dinaikkan. Sehingga dengan demikian, ginjalnya juga dirangsang juga. Untuk apa? Untuk berbuat, untuk berfungsi lagi. Untuk membuat urinnya, membuang hasil metabolisme melalui urin, dan seterusnya. Itu akan didapatkan dengan perbaikan ginjal. Dan konsekuensinya, apa yang harus kita lihat bareng-bareng adalah, sekali lagi, pemeriksaan berikutnya setelah diterapi. Seni kita ada di sana. Lakukan terapi, lakukan blow, ITERA dimanfaatkan. Maka kemudian stadium ini mengalami perbaikan tidak? Dari 4 menjadi 3, dari 3 menjadi 2. Ini doa kita, ini harapan kita. Jadi sekali lagi, pertanyaan dari Pak Eri, lamanya senyaman orang yang bersangkutan. Demikian juga dengan jarak antara permukaan tubuh dengan alat. Demikian juga dengan pilihan memanfaatkan gelombang lebih banyak dibandingkan panas, atau memanfaatkan panas lebih banyak dibandingkan memanfaatkan gelombang teranya. Demikian Pak Eri, saya kembalikan ke Ibu Monika. Terima kasih Bu Monika. Baik, terima kasih dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri. Untuk cara terapi untuk pasien yang mengalami pasca stroke, dok, karena pasca pembuluh. Di mana? Ibu Sri ya? Iya betul, Ibu Sri dokter. Ibu Sri Mulyati, bagaimana langkah terapi pasca stroke? Karena maksudnya apa ini pasca pembuluh? Mungkin pembuluh darahnya pecah pembuluh darahnya. Nah ini. Jadi agak terima kasih Bu Monika. Terima kasih pertanyaan Bu Sri Mulyanti.
perdarahan terjadi stroke dengan perdarahan, apalagi periodenya periode akut, jadi baru saja terjadi. Boleh saya simpulkan itu bukan urusan kita, urusan kritis. Biarkan ICU, biarkan pihak rumah sakit itu memberikan satu pendampingan sampai terjadi lebih stabil. Ketika sudah stabil baru boleh urusan kita. Tapi catatan pertanyaan berikutnya adalah kejadian pecah pembuluh darahnya itu kapan? Kalau sudah lama, betul-betul sudah terjadi jauh ke sana, silakan, tidak ada keraguan. Artinya adalah bagaimana langkah terapinya sama. Tidak perlu ada keistimewaan di sana. Biasa di blow dari bagian kepala dan seterusnya. Sampai didapatkan seperti yang tadi disampaikan, baik sama Pak Arif, mungkin sama Pak Eri juga sama, nyaman didapatkan. Jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Itu salah satu indikator. Ini buat kita semua ya. Kita di blow, kemudian kita merasakan nyaman, dan kita stop di posisi itu. Itu berarti tujuan kita sudah tercapai. Berhubungan dengan lamanya juga sekarang. Jangan sampai nanti kebalikannya. Saya ingin sembuh segera, maka berlama-lama, maksimal semua lah, dioptimalisasi semuanya, tapi hasilnya justru kelelahan. Hasilnya adalah mengandung konsekuensi di sana, sehingga tidak positif seharusnya. Tapi kalau kita bertahap, nyaman didapatkan, berarti sudah terapinya sudah cukup. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan dari Ibu Sri Mulyati, bagaimana langkah terapinya sama. Tapi saya ingin selalu mengingatkan seperti yang tadi, harus, kalau saya ya, penekanannya kalau ada yang konsultasi dengan saya, langsung saya tekankan. Harus stop semuanya, makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Ingat, kalau di sini adalah pecah pembuluh darah, tekanan darah lebih berperan. Yang tidak tekanan darah berperan, penyumbatan pun sama, yaitu akibat dari lemak dan kolesterol. Kalau ini kita paralelkan, bareng-bareng lakukan, terapi dilakukan, tadi juga digambarkan, ingat ya, resiko atau presentasi resiko kedua adalah dari makanan. Tekanan darah paling tinggi, yang kedua adalah makanan. Kalau modifikasi makanan juga tidak dilakukan, maka kesulitan akan dicapai. Maka berlama-lama kita dengan kesembuhan yang ingin diharapkan. Itu juga catatan penting buat kita. Baik ginjal, karena udah disinggung tadi, baik ginjal, paru-paru, kepala kita, jantung, demikian juga dengan kondisi yang lain. Ini akan sangat berpengaruh. Demikian Bu Monika, terima kasih Bu Sri Mulyani di chattingnya. Oke, baik dokter. Baik, untuk pertanyaan Pak Om Yok, ini sepertinya apapun yang berhubungan dengan pendarahan, kita tidak boleh terapi dulu. Jadi mending tanya ke dokter dulu, pendarahannya udah selesai ya dok ya. Kalau udah selesai, baru kita boleh blow kembali. Ini apa ya istilahnya ya? Tubuh itu akan bekerja, meskipun perdarahan, tubuh itu akan bekerja secara alami. Ya, sekali lagi, ketika terjadi sesuatu, maka tubuh akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita blow, berarti kita melakukan satu intervensi, belum tentu positif. Apalagi kondisinya adalah pecah di pembuluh darah di kepala, itu stop, itu bukan hands up. Bukan urusan kita dulu. Biarkan emergensi yang melakukan, biarkan ICU yang berbuat, biarkan para ahli yang berbuat di sana sampai betul-betul perdarahannya, katakanlah kalau sesederhananya, bisa tidak berlanjut, satu. Yang kedua, dampak dari perdarahan, artinya darah yang keluar dari pembuluh darahnya dan memberikan tekanan pada bagian kepala, dalam hal ini adalah otaknya, itu juga sudah teratasi, sudah tidak berdampak, sudah tidak memberikan penekanan, karena ingat, ada secara alami bisa diambil lagi
bisa diselesaikan oleh tubuh secara alami. Kalau itu sudah selesai, baru kita bisa melakukan bantuan intervensi dengan ITERA. Tapi ketika terjadi perdarahan seperti Om Yo sampaikan di sini, berapa lama harus mulai terapi? Apa harus menunggu? Harus menunggu. Itu catatan penting, apalagi kita berorientasi di kepala. Sekali lagi, berorientasi di kepala artinya adalah sensitif sekali. Ketika kita melakukan blow, dan mohon maaf dok, blow-nya cuma di kaki, cuma di punggung, tidak di kepala. Sama saja, kenapa? Karena akan memberikan suatu perubahan mekanik, perubahan dinamis. Tekanan darah akan berubah positif, saya bangga banget, kita senang. Tapi belum tentu ketika ada pembuluh darah yang pecah. Kenapa? Karena pembuluh darah kan bersambung dari kepala sampai ke kaki kita, nyambung, tidak ada bolongnya. Tapi ketika ada pecah, maka akan terjadi konsekuensi yang berbeda. Jadi sekali lagi, selesaikan medisnya dulu untuk memastikan pembuluh darahnya sudah membaik atau tidak. Betul seperti yang disampaikan Om Yo. Bu Monica, saya kembalikan kepada Ibu Monica. Terima kasih. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Baik, ini ada pertanyaan mengenai dari Ibu Imu. Ini berarti penanganan setelah orang stroke nih dok. Ya. Jadi setelah diterapi dengan perangkat ini, ada suatu sensasi yang dirasakan, yaitu tangannya terasa kebas, kakinya terasa kebas. Ini artinya ada satu kebaikan atau tidak? Atau kebalikannya nih dokter? Ya, nah ini yang harus disiasati oleh kita sama-sama ya. Adalah proses. Sekali lagi adalah proses. Orangnya ini stroke. Mudah-mudahan saya tidak salah. Stroke-nya adalah stroke iskemik karena sumbatan. Ingat sekali lagi, pembuluh darah ini tidak hanya di kepala. Berarti yang tersumbat bukan cuma di pembuluh darah kepala, tapi ini kebetulan bicaranya adalah tangan dan kakinya. Di tangan dan kakinya juga mengalami hal yang sama. Karena penyebabnya cuma satu, mulut ini dari makanan kita. Artinya ketika kita ngeblow, pasti ada perbaikan, pasti ada konsekuensi. Jadi kenapa terjadi perubahan seperti ini? Ini lagi proses, lakukan lagi terapinya. Ulangi lagi terapinya. Ulangi lagi terapinya. Berulang dilakukan, maka kebas atau hal-hal yang kita dapatkan dalam proses itu akhirnya akan disimpulkan itu adalah perbaikan. Kenapa demikian? Karena sumbatannya sedang diselesaikan. Dengan hitnya, dengan penetrasi dari gelombang teranya, itu memberikan perbaikan. Dengan infrarednya, itu mengalami perbaikan. Sirkulasinya dan lain sebagainya diperbaiki. Seperti halnya, mohon maaf, kalau kita lagi main-main dulu mungkin jari kita ikat dengan karet. Ketika sumbatannya karetnya itu kita lepas, itu ada sensasi di sana. Ada sensasi yang berbeda. Tapi itu adalah, kalau boleh disimpulkan dari Bu Irmu, ini adalah perbaikan, bukan kejelekan. Sedang diperbaiki. Lanjutkan terapinya, lanjutkan blow-nya, dan kita lihat, kita evaluasi lagi dalam hitungan hari berikutnya. Demikian yang saya bisa sampaikan sebagai jawabannya. Bu Monica, terima kasih Bu Irmu. Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Liana. Untuk pasien yang mengalami stroke penyumbatan nih dokter, mempunyai masalah di tangan dan kaki yang lemah dan tidak bisa nggak bisa gerak. Dia ada penyumbatan di leher sehingga minum pun harus tersedak. Nah, bagaimana ini bisa membaik ya dokter? Ini sama dengan pertanyaan tadi. Kalau tadi bicaranya dari Pak Arif, katakanlah suara, berarti memang daerah leher. Artinya adalah betul-betul di daerah di sini. Ini pun sama, ada kelumpuhan yang terjadi di bagian katakanlah sekarang di bagian leher, katakanlah di bagian untuk fungsi menelan. Kenapa demikian? Karena memang belum membaik. Kita balik kalau kita sudah bicara stroke adalah pusatnya, kepalanya. Ketika kelumpuhan itu terjadi, ketika gangguan itu terjadi, berarti kita harus berorientasi kepalanya belum membaik. Fungsi susunan saraf pusatnya belum membaik. Maka
tugas kita berarti memberikan rangsangan untuk melakukan satu perbaikan. Tapi bukan berorientasi tidak hanya kepala. Ketika kita ngeblow di bagian belakang, ketika blow kaki saja, itu sudah refleksinya dihantarkan sampai ke tingkat pusat, sampai ke kepala. Maka ketika kita rangsang atau kita modulasi di bagian belakang dengan blow itera, dan kemudian terangsang pusatnya, kita berharap sekali akan mengalami perbaikan. Jadi pertanyaan Bu Liana adalah, bagaimana bisa membaiknya? Lanjutkan. Persering. Kompromikan dengan, bukan kompromikan apa istilahnya, diskusikan dengan yang bersangkutan untuk lebih bersabar. Ayo kita terapi lagi. Ayo kita terapi lagi. Kenapa? Karena sumbatan apapun, ini udah diceritakan sama beliau, ada sumbatan di lehernya. Berarti pembuluh darah di sana pun mengalami gangguan. Ingat kalimat saya dari awal selalu, sumbatan itu dari lemak dan kolesterol. Bagaimana bisa membaik? Lakukan berulang-ulang, lakukan lebih sering lagi, tingkatkan frekuensinya. Ya, udah dapat nih nyamannya berapa menit dan lain sebagainya. Sudah dapat nih, tinggal kalikan berapa frekuensi yang dilakukan dalam satu hari. Dan yang terpenting selalu saya ingatkan, harus dirubah. Lemak dan kolesterol harus di stop total. Untuk apa? Untuk membantu sesegera mungkin perbaikan yang didapatkan. Dan selama kita berusaha untuk mengkoreksi sumbatannya, jangan terjadi sumbatan baru karena kita masih mengkonsumsi lemak dan kolesterol. Kalau terjadi lagi sumbatan baru, maka perbaikan ini di satu sisi kita ingin menghentikan gangguan karena tersedaknya, tapi kemudian ada sumbatan lagi, maka ini akan tidak pernah selesai. Demikian juga dengan lemahnya kaki dan tangan, tidak bisa bergerak. Kenapa demikian? Karena masih sulit sekali. Nah, kesulitan ini kita eliminir, jangan sampai terjadi lagi sumbatan-sumbatan lain atau sumbatan tambahannya. Ingat, kita harus punya positif, ada manfaat, ada terapi yang didapatkan dari gelombang tera. Radiasinya, pemanasannya, seluruh manfaat dari itera kita dapatkan. Tapi manfaat itu jangan apa namanya, dinodai dengan kejelekan lain, makanan. Kalau kita barengkan antara perbuatan berusaha keras kita dengan sering, frekuensinya dinaikkan, dan pola kita juga dirubah. Kalau saya melihat dari pertanyaan Bu Liana, kita harus menekankan sabar. Berarti kita lagi menghajar kejiwaan dari seseorang untuk sabar. Itu berarti ada keyakinan. Yakin akan bisa membaik nanti tangannya, kakinya, kemudian tersendatnya akan berkurang. Keyakinan itu harus disampaikan. Yakin akan membaik. Yuk kita sama-sama lagi, kita terapi lagi. Yuk kita blow lagi. Yuk kita blow lagi. Ketika itu dilakukan rutin setiap hari, bisa 2 kali, katakanlah 3 kali. Kalau memang harus 3 kali dan mampu melakukan 3 kali, silakan lakukan seperti itu. Lakukan lebih sering lagi, silakan. Asalkan kita yang bisa menyaksikan atau kita yang bisa merasakan. Makanan harus selalu bagian daripada terapi untuk orang-orang dengan kondisi stroke atau penyakit-penyakit degeneratif yang berat. Demikian Bu Monika, saya kembalikan ke Bu Monika. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Liana. Baik dokter. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul karena saya yakin testimoni kita mengenai stroke ini begitu banyak. Dan kebanyakan itu durasi, bukan keberhasilan ya dokter, tapi durasi peningkatan perbaikannya itu cukup pendek. Sehingga beberapa orang yang mengalami stroke dan kemudian misalnya tingkat perbaikannya lebih lama, lebih panjang, sehingga seolah-olah merasa bahwa perangkat ini tidak berfungsi dengan baik dengan mereka. Begitu dokter? Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini timbul di antara teman-teman semua. Baik. Kalau begitu ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Kalau Bapak Pak Hafiz yang angkat tangan. Silakan Pak Hafiz. Selamat malam, Assalamualaikum.
Selamat malam. Mohon Waalaikumsalam maaf, Pak, warahmatullahi Dokter, wabarakatuh. Ibu. Siap, Pak Hafiz, Saya tadi agak kelewat ininya Zoom meetingnya. materinya. Saya nggak tahu apakah Mhm. pertanyaan saya ini sudah pernah ditanyakan atau belum sebelumnya. Cuman saya mau nanya, apabila menggunakan pakaian, apakah dengan terapi tera ini, dengan alat itu masih bisa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk haid, posisi haid, apakah harus benar-benar bersih atau ketika sudah akhir-akhir hari haidnya bisa dilaksanakan terapi? Demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Monika, saya langsung jawab. Silakan dokter. Yang pertama saya hubungkan dulu dengan pembahasan kita mengenai stroke dan berhubungan dengan perdarahan. Artinya adalah sekarang ini konteksnya yang disampaikan sama Pak Hafiz adalah dengan perdarahan menstruasi. Ini sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana perdarahan segitu hebat, lepasnya jaringan dari rahim seseorang wanita, itu kemudian bisa sempurna lagi membaik. Ini bayangan, karena bagus banget cerita ini dan kita pakai untuk struknya. Bahwa perdarahan yang hebat ini bisa berhenti sempurna, bahkan anatomi rahimnya itu kembali lagi sempurna. Artinya adalah secara alami, tubuh itu bisa menyelesaikan masalahnya. Pecah loh, pembuluh darahnya betul-betul pecah di rahim seorang ibu, seorang wanita yang mengalami menstruasi. Pembuluh darah banyak yang pecah, jaringan keluar, jadi bukan cuma darah yang keluar, tapi jaringan yang karena tidak ada konsepsi, tidak ada kehamilan, maka dia akan keluar. Penebalan atau apa istilahnya ya, tempat yang sudah disiapkan untuk nidasinya hasil konsepsi itu dibuang untuk menstruasi. Nah, sekali lagi saya menyambungkan, tadi ada kasus pertanyaan perdarahan, stroke. Secara alami tubuh akan berusaha untuk menghentikan itu atau untuk mengatasi masalah itu. Tapi sekuat apa itu medis atau laboratorium atau pemeriksaan akan membantu. Oh ini nggak bisa, ini harus dilakukan operasi. Kalimat kita sering dengar sana. Ini harus begini dan sebagainya. Itu karena intervensi, artinya ada ketidakmampuan dari tubuh kita sampai terjadi komplikasi, orang tidak sadar, tidak sadarnya juga berlama-lama di ICU-nya. Itu berarti ketidakmampuan dalam mengkompensasikan perdarahan dan seterusnya. Sekali lagi pertanyaan dari Pak Hafiz kembalinya adalah kapan dilakukan? Betul, bukan pada saat awal karena kita mengandung intervensi yang salah. Tapi di hari-hari terakhir itu pasti akan membaik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, atau harus kita punya keseragaman, walaupun ini bukan stroke tapi perdarahan, mengeluh tidak? Bermasalah atau sangat bermasalah tidak dengan menstruasinya? Kalau menstruasinya bermasalah dengan sakitnya, perdarahannya hebat, dan seterusnya, banyak sekali kelainan menstruasi, itu mau tidak mau kita terus terapi. Tapi bukan terapi ketika datang menstruasinya saja. Ingat ya, sekarang kita mau berapa hari? 5 hari mendapatkan menstruasi, 7 hari sampai bersih katakanlah. Bukan periode itu menjadi ukuran kita pada pasien itu, pada kondisi itu. Di luar konteks tidak menstruasi itu harus terapi juga. Karena bukan menyelesaikan gangguan menstruasinya, tapi gangguan hormonalnya, psikis seseorang. Aduh, saya kalau udah datang, ini kalimat yang jelek banget. Kalau udah mau datang mens, pasti saya sakit nih. Itu harus diselesaikan. Artinya betul-betul terapinya juga sama. Bukan hanya pada saat menstruasi, Pak Hafiz, tapi di luar menstruasi juga harus dilakukan satu terapi yang rutin. Karena bukan indikasinya ke arah sana. Ini jawaban yang pertama. Dan yang kedua berhubungan dengan stroke itu sendiri. Balik lagi ke konteks yang awal, kondisinya ketika stroke berarti kita tidak berorientasi pada kondisi saja, tapi pada tubuh kita. Dua konteks yang berbeda saja, menstruasi dengan stroke atau perdarahan atau terjadinya sumbatan di kepala pun akan mendapatkan hasil yang sama. Mungkin itu
Pak Hafiz, kalau masih kurang saya kembalikan kepada Pak Hafiz atau kepada Ibu Monika. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Maaf dok, kalau pakai baju di terapi, Oh, maksudnya sorry. Baju, yes. maaf. Apakah atau tidak? Ini bagus sekali pertanyaannya. Saya malah akan lebih mengingatkan lagi. Jangankan apa istilahnya ya, pakaian khusus untuk orang berolahraga sehingga ingin mendapatkan satu tingkat pemanasan yang bagus. Artinya adalah baju senam, baju apa sih istilahnya spesial olahraga kita lakukan. Artinya adalah panasnya tidak keluar tapi masih banyak di tubuh kita. Nah, kalau berarti tergantung daripada bahan pakaiannya. Kalau pakaian olahraga sepertinya apa ya? Bukan plastik yang spesial katakanlah. Panas tubuh itu akan dipertahankan lebih lama. Maka ketika kita menggunakan blow karena ada heatnya, itu akan sangat bermanfaat. Itu akan sangat bermanfaat di kondisi itu. Tapi balik lagi, apakah perbedaan antara pakai pakaian dengan langsung menyentuh permukaan kulit? Kalau kita bisa melakukan langsung dengan ke permukaan kulit, berarti tidak ada faktor yang mempengaruhi baik gelombangnya maupun pemanasannya. Kalau ingin memanfaatkan panasnya dan menggunakan itu silahkan, berarti fungsi yang berbeda. Jadi dua konteks Pak Hafiz boleh menggunakan pakaian, tapi pakaiannya khusus untuk bisa berhubungan dengan adanya manfaat fungsi daripada blow itu sendiri. Silahkan. Tapi kalau pakaiannya sederhana dan lain sebagainya, kurang, malah akan memberikan suatu hal yang dalam tanda petik akan merintangi, akan menghalangi. Lebih baik langsung ke permukaan kulit tubuh kita. Demikian Pak Hafiz, terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertanyaan dari Mr. Yun. Ini untuk terapi pasien yang diagnosa penebalan dinding kandung kemih, dokter. Jadi tidak bisa Oke. menyebabkan kencing dan juga pasien mengalami kelemahan Betul. pada kaki sehingga tidak bisa berjalan. Jadi ini pasti pertanyaannya bagaimana penggunaan dari perangkat ini, dokter? Ini sama nih pertanyaan yang selalu berorientasi karena ini adalah di organnya. Katakanlah ketika organ itu bermasalah atau sebelum organ itu bermasalah, pasti ada mekanisme gangguan dari tubuh. Bukan cuma kandung kemihnya saja. Ya. Kenapa sampai mengalami penebalan? Karena di sana ada fungsi ototnya, ada bagian di situ, berarti ada peran growth faktornya, hormon pertumbuhan dan seterusnya. Berarti memang ada gangguan di sana. Belum lagi dalam tanda petik sudah berbicara mengenai tumor. Sampai terjadi kontraktilitas ataupun mekanisme pompa, mekanisme fungsi daripada kantong kemihnya itu sendiri mengalami kekakuan yang luar biasa. Sehingga betul-betul gangguan. Itu satu. Yang kedua, paralelnya biasanya, sekali lagi mohon maaf kalau salah, paralelnya adalah justru pintunya sendiri mengalami gangguan. Yang sering kita ributkan dengan pembesaran prostat. Jadi pembesaran di satu titik dengan kandung kemihnya, orientasi yang lain adalah pembesaran dari prostatnya sebagai kelenjar. Itu pun akan paralel. Akan saling, dan belum tentu hanya kandung kemih dan prostat. Pasti yang lain juga di bagian tubuh yang lain juga mengalami gangguan yang sama di ototnya. Nah, hal ini bagaimana terapinya? Saya setuju ketika konsentrasinya katakanlah sekarang, karena kandung kemih ada titiknya katakanlah di bawah pusar. Silahkan blow di sana. Kasih jarak dan seterusnya senyaman seenaknya. Demikian juga di bagian pinggang bagian bawahnya. Ya, di bagian bawahnya juga hal yang sama. Berikan terapi, berikan blow di daerah situ juga. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada penebalan kandung kemih, perbaikan pada prostatnya hal yang sama. Nah, growth factor, tadi saya menyinggung mengenai growth factor, hormonal, dan lain sebagainya, pasti berhubungan lagi dengan makanan. Maka selalu konsekuensinya ada nih. Konsekuensinya makanan. Atau aktivitas tubuh yang sama.
Mohon maaf kepada Bapak, ini karena kita bicaranya prostat. Hal yang sama, ketika posisinya kita sering duduk saja, berarti otot itu tidak sering digunakan. Mungkin Ibu Monica yang seorang wanita dengan senam khusus pada wanita. Kalau itu dilakukan pada pria, itu juga akan membantu sekali. Dan untungnya di beberapa literatur selalu disertai dengan exercise. Ada latihan fisik di sana. Pembesaran kandung kemih, pembesaran prostat, atau kelainan yang lain pada otot, kelainan kekakuan dan sebagainya. Kalau direlaksasi dengan aktivitas fisik, nggak usah susah-susah. Jalan kaki saja. Hanya dengan jalan kaki saja, yuk kita lakukan, dan penuh keyakinan, maka pipisnya, urinnya, atau buang air kecilnya itu akan jauh lebih lancar. Hanya dengan aktivitas itu. Selain kita melakukan rutinitas blow, naikkan frekuensinya, perbaiki makanan kita, perbaiki pola pikir kita, itu akan jauh, sangat jauh lebih. Hasilnya akan istimewa. Demikian yang bisa disampaikan. Ibu Monica, terima kasih. Oke, dokter, terima Pak kasih. Simon Benu. Siap. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Nani nih, Dok. Jadi ini agak-agak mirip soalnya. Maksudnya Oke. saya yakin ini masih ada pendarahan kali ya, dokter. Karena Oke. pasien ini mengalami radang otak dan kejadiannya baru 1 bulan yang lalu dan minggu lalu baru Oke. pulang dari rumah sakit. Nah, apakah boleh di blow di bagian kepala nih, Dok? Oh udah pulang. Oke, terima kasih. Apalagi radang. Artinya adalah indikator judul paling sering dengan peradangan, apalagi peradangan otak. Orangnya sudah sadar, berarti peradangan, inflamasi dan lain sebagainya udah jauh lebih berkurang. Sudah tidak panas, berarti katakanlah bakteri, virus dan lain sebagainya sebagai penyebab terjadinya infeksi di sana juga sudah tidak ada. Sudah jauh lebih stabil. Tapi recovery untuk fisiknya, nah ini yang harus kita siasati. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian nih. Secara laboratorium sudah oke, tapi orangnya masih lemah. Bisa diterima ya. Orangnya masih lemah nih, keluar dari rumah sakit itu enggak serta-merta dia bisa hebat gitu, enggak. Coba aja kalimatnya. Ya, saya masih lemah karena saya baru pulang dari rumah sakit. Artinya ada konsekuensi di sana. Demikian juga dengan yang disampaikan sama Ibu Nani Robiani. Apakah boleh diterapi? Sangat boleh diterapi. Tapi ingat ya, orang itu lemah. Maka terapinya juga jangan membabi buta. Di awal itu jangan membabi buta. Ikuti iramanya, ikuti irama perbaikan daripada fisik tubuh seseorang. Lakukan terapi secara sederhana dan confirm lagi. Gimana Pak? Gimana Bu? Cukup hari ini cukup ini saja ya. Hari ini jangan terlalu berlama-lama. Dengan demikian maka hasilnya akan didapatkan. Pertanyaannya, apakah boleh di bagian kepala? Silakan. Sama, jarak dan lain sebagainya kita atur senyaman. Karena ini bukan bicara perdarahan, ini adalah infeksi. Akan sangat, balik lagi sekarang, kepala tidak bisa bicara, artinya tidak bisa dirasakan. Tapi orang itu akan merasakan relaksasinya, merasakan kenyamanan atau tidak setelah terapi. Dia lebih segar atau tidak? Ini adalah confirm yang harus dilakukan, yang ditanyakan sama Ibu Nani terhadap pasiennya, terhadap kerabatnya yang mengalami radang di otaknya. Silakan lakukan, boleh dilakukan. Berapa lama? Sama, seperti jawaban yang tadi. Demikian Bu Monica, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Baik, ini pertanyaan dari Pak Ignas. Jadi ini mengalami stroke dengan sumbatan. Dan sudah lama ya dokter. Dan memiliki gula darah juga. Dan memiliki darah tinggi. Namun saat akan di blow, tes tensinya masih di bawah 138. Nah, ini sudah boleh di blow di ubun-ubun atau tidak ya dokter? Boleh. Ini artinya saya tidak paham ini kenapa di bawah 138 maksudnya masih relatif tinggi atau tidak, karena kalau 138 sudah tidak terlalu tinggi. Silakan dilakukan. Karena bukan berbicara ini blow tensi masih di bawah, maksudnya masih di bawah, ini kan berarti sudah lebih membaik. Mungkin maksud dari Pak Ignas kalau masih tinggi boleh atau tidak. Balik lagi,
hasil daripada atau kondisi daripada orang tersebut. Kalau secara klinis orangnya sudah tenang dan lain sebagainya, silakan di blow bagian ubun-ubunnya. Tapi balik lagi sekarang, confirm lagi kepada yang bersangkutan, nyaman atau tidak. Ketika itu dilakukan dalam hitungan yang singkat saja, nggak usah lama-lama katakanlah. 1 menit, 1 menit aja udah hebat, 2 menit, 3 menit aja udah hebat. Tapi kemudian confirm, maka lihat lagi. Dan ingat, kalau sudah bicara darah tinggi, sumbatan, dan lain sebagainya, apalagi gula darah, pasti alat pemeriksaan ada. Confirm segera. Sebelum terapi sudah punya data, setelah terapi, setelah di blow, kemudian setelah di blow lakukan lagi confirm. Tekanan darah seperti apa, gula darah seperti apa. Ketika ini dilakukan, maka bukan cuman keluhan yang didapat, artinya maksudnya bukan cuman keluhan mengalami suatu perbaikan, tapi laboratorium, tapi angka juga mengalami suatu perbedaan signifikan ke arah yang jauh lebih membaik. Mungkin itu untuk Pak Ignas, Bu Monica. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Ade ya dokter. Jadi seseorang yang mengalami kista ovarium, nah ini bagaimana Apakah cara akan blow hilang? dan ya bagaimana cara blow dan efek Iya. untuk kista tersebut ya dokter. Betul. Ini waktu kita bahas mengenai cancer, ya, apakah akan hilang atau mengecil dan lain sebagainya, seperti yang harus kita. Jadi, kenapa sampai terjadi kista? Berarti kelenjar yang bermasalah. Terjadilah perubahan fungsi. Kista apa artinya adalah kelenjar menghasilkan ada hasil, ada pabrik yang dihasilkan oleh kelenjar. Katakanlah berupa air. Nah, ketika berubah menjadi kista, air ini berlebihan, bentuknya juga membesar. Artinya ada perubahan di sana. Balik lagi ke bahwa dia adalah masuk ke tumor, masuk ke kista, masuk ke kanker. Bagaimana akan hilang atau hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah kista itu tidak ada. Dalam pengertian fungsinya kalau memang masih kelenjar itu masih ada, tidak dioperasi, dan fungsi dari kelenjar itu membaik, berfungsi lagi sebagai kelenjar yang normal, tidak berfungsi sebagai kista yang berlebihan dan seterusnya, besar dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan blow pada pasien kanker, pada pasien tumor, pada pasien kista, harapan kita adalah tumornya akan mengecil, hilang. Yang ada adalah tidak ada lagi, yang tersisa adalah tidak ada lagi sel tumor. Ketika kanker hal yang sama. Apalagi kankernya sampai udah dahsyat dengan komplikasi, perdarahan, busuk, dan lain sebagainya. Kita nggak usah berpikir ke sana. Lakukan blow sampai nanti ada angka-angka atau gambaran-gambaran yang bisa memberikan kita keyakinan. Demikian juga dengan kista. Apakah akan hilang atau bagaimana? Akan berfungsi lagi normal sel kelenjar tersebut. Saya tidak tahu karena ini berbicaranya baru di kista ovarium. Ketika kita bicara kista ovarium, berarti dia akan menghasilkan sel telur lagi. Karena ovarium adalah kelenjar yang menghasilkan atau tempat yang menghasilkan sel telur. Tapi kalau masih tetap ada bukan sel telur yang dihasilkan, artinya adalah di sana masih tetap terjadi hal-hal yang demikian juga dengan hormonalnya tidak mengeluarkan estrogen katakanlah, maka lakukan terapi. Berharap harapannya adalah ovariumnya akan berfungsi kembali menjadi ovarium yang normal. Demikian Ibu Monica, saya kembalikan untuk Ibu Ade. Oke, baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan. Stroke yang mengalami pendarahan bisa minum air yang di blow atau tidak, dari Dokter Gigi Juniarti? Ini kita tidak confirm dengan Dokter Yuni. Stroke perdarahan bisa minum. Kalau di rumah sakit sekarang balik lagi. Monitoringnya pasti di rumah sakit. Monitoringnya adalah sama pihak rumah sakit, apalagi di ICU. Ya, intervensi kita tidak semudah itu. Tapi catatan berikutnya untuk Dokter Yuni, kalau memang pasien ini meskipun terjadi stroke-nya dengan hemorrhagic, dengan perdarahan, tapi kalau sudah di rumah, sudah ada di rumah di kita, maka kita bisa intervensi banyak sekali. Dan balik lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika air itu di blow, itu sudah berubah total. Manfaatnya
fungsinya, kemampuan dalam tanda petik ya, kemampuan dalam memperbaiki air yang sudah di blow itu berbeda. Jadi bukan sekedar air yang saya barusan minum karena tidak di blow. Tapi ini adalah air yang sudah berubah, sudah dirubah dengan gelombang tera, sehingga akan memberikan satu dampak klinis yang dahsyat. Tapi kalau di rumah sakit perbedaannya kan lain. Kecuali sekarang pintar-pintar. Karena di blow itu kan pada saat itu. Jadi jangan sudah di blow, dibawa ke rumah sakit, tunda jauh lama, yang nggak ada artinya karena akan berubah lagi. Dengan perjalanan saja udah berubah lagi kualitas air itu. Sementara kalau kita di blow di rumah sakit nanti akan jadi bahan pertanyaan. Disetujui atau tidak sama pihak rumah sakit akan berbeda. Tapi kalau sudah di rumah silahkan. Nah, kalau katakanlah sekarang pihak rumah sakit memberikan izin dengan senang hati, kita bisa memberikan air minum yang selalu sudah di blow. Dan ingat Bapak Ibu teman-teman sekalian, air yang di blow itu bukan berarti untuk orang sakit saja, tapi untuk kita. Jadi kalau kita mau konsumsi lebih sering lagi dengan air, sebelum diterapi selalu di blow airnya, kemudian konsumsi dan mengkonsumsi juga rutin dengan air yang sudah di blow, itu jauh lebih sehat kita. Demikian Bu Monica, terima kasih. Oke dokter, terima kasih banyak. Baik, ini pertanyaan dari Pak Yohanes. Apakah pemakaian bio bisa dibarengi dengan pemakaian Ethera bio pada waktu bersamaan? Oke. Kenapa Ethera atau perusahaan katakanlah kita berbicara melengkapi? Artinya adalah satu kepentingan yang saling melengkapi. Ya, jadi kita tidak ada keraguan, silakan memanfaatkan itu seperti fungsi yang lain, seperti yang barusan disampaikan. Air yang sudah di blow berarti memberikan satu kelengkapan, maka akan positif. Mungkin itu jawabannya singkat, tapi akan mengena ke sana. Silakan, Bu Monica. Dokter, terima kasih dokter. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Han. Mereka yang pernah operasi miom, kisah rahim, dan terjadi jaringan parut, apakah bisa diperbaiki dengan perangkat ini dokter? Jaringan parut, apa istilahnya ya, kalau kita lebih ke arah keloid katakanlah kalau di permukaan tubuh kita, itu adalah reaksi dari tubuh yang berlebihan. Tadinya ingin memperbaiki, tadinya ingin menutupi, tadinya ingin membantu penyembuhan, tapi berlebihan. Nah, sifatnya, sekali lagi, sifatnya adalah mirip dengan tumor. Sifatnya adalah berlebihan. Apakah kita bisa selesaikan dengan pemakaian terapi? Apalagi jauh nih, bicaranya miom berarti operasinya bukan operasi yang sederhana, pasti besar sekali. Tapi kalau miomnya yang kita bicarakan ini, yang dibicarakan sama Pak Han ini adalah di bekas operasi di perutnya, relatif kalau buat saya ya, kalau bisa disampaikan, kecil sekali pengaruhnya ke sana. Tapi paling tidak akan bisa memodifikasi. Kenapa demikian? Karena membuat tubuh, apalagi baru dioperasi. Kalau baru dioperasi akan sangat bermanfaat sekali. Artinya jaringan parutnya tidak akan tumbuh berlebihan. Kenapa demikian? Karena tubuh diberikan satu kenyamanan. Tidak overreaksi terhadap penyembuhan luka operasinya. Tapi kalau sudah terjadi lama, maka akan sulit. Bukan sulit ya, akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan baru saja kita lakukan terapi dan kita menghindari terjadinya jaringan parut yang tumbuh. Mungkin itu jawabannya untuk Pak Han, Bu Monica. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih. Nah ini pertanyaan dari Ibu Alfi Laila. Untuk anak-anak dokter, apakah bisa di blow dan apakah berefek apabila terlalu lama digunakan? Ini sama, jadi anak, dewasa, dan seterusnya. Tidak ada cerita, tidak apalagi sampai bicara kontraindikasi atau larangan. Sama sekali tidak. Anak silahkan di blow. Nanti mungkin yang lebih memberikan contoh seperti ini. Ketika kita memblow si anak, dia akan lebih teriak lebih cepat lagi. Sudah. Dengan panasnya saja, jangankan bicara panasnya, dengan suaranya saja, dia sudah mulai memberikan respon.
mau nggak di terapi, mau nggak di blow. Kemudian dinyalakan dia sudah kaget duluan. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Silakan di blow anak kecil kita. Untuk apa? Untuk sehatnya dia. Ketika dia minta berhenti, sudah ya, sudah. Berarti tamat. Catatan kedua, pertanyaan berikutnya adalah apakah berefek bila terlalu lama? Semua akan berdampak negatif kalau berlebihan. Saya harus mengingatkan ke Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Blow, terapi dengan ITERA, di sana ada panas, di sana ada gelombang teranya, itu layaknya orang itu sedang melakukan satu maraton, olahraga keras. Artinya apa? Berarti ada kelelahan, ada beban yang diterima oleh yang mengalami terapi, yang sedang dilakukan blow. Anak kita juga sama. Jangan berlebihan, apalagi pada pasien yang lemah. Sekali lagi, anak kita sama dengan kondisi dengan pasien yang lemah. Usia lanjut sama dengan anak yang baru lahir atau anak kecil sama dengan yang sakit lemah. Itu harus betul-betul menjadi catatan penting kita. Harus dengan penuh kehati-hatian, harus pakai tangga dalam memberikan blow-nya. Anak juga sama. Jangan berlebihan, jangan terlalu lama, tapi silakan rutinkan anak kita, si kecil-kecil itu untuk mendapatkan manfaat dari ITERA. Demikian Bu Monika, terima kasih. Baik, dokter. Jadi ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Han. Untuk sakit katarak apakah bisa dilakukan dengan perangkat ini, dokter? Dengan apa? Penyakit katarak. Apakah untuk katarak bisa sama? Jadi Pak Han, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, katarak adalah satu kondisi di mana lensa mengalami satu perubahan. Dalam hal ini adalah tidak sebening sebelumnya. Karena lensa itu harus betul-betul bisa tembus cahayanya. Sehingga akan terrefleksikan dan penglihatannya berarti tidak terganggu. Persoalan yang terjadi pada katarak adalah kita tidak berpikir untuk konvensional dengan operasi laser dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi catatannya, membersihkan lensanya. Tapi yang harus dipikirkan oleh kita adalah penyebab daripada buruknya, tidak beningnya katarak kita adalah dari makanan kita. Atau saya harus berceritanya seperti itu. Lensa yang ada di mata kita itu bukan kaca yang mati. Sekali lagi ya, lensa dalam mata kita ini adalah hidup. Pengertian hidup berarti dia dapat makanan. Pengertiannya adalah dia akan terpengaruh dari makanan. Jadi apa istilahnya ya? Ruang di depan lensa kita, ruang di depan lensa itu adalah mengandung makanan untuk memberikan makanan terhadap lensa. Nah, kalau makanan yang kita konsumsi negatif, kolesterol dan lain sebagainya, maka kotornya lensa kita itu akan jauh lebih cepat lagi. Jauh lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Han, karena ini adalah katarak, apakah akan bisa? Hal yang sama berarti. Apakah tubuh kita kenapa? Karena kalau lensa berarti fungsinya, bukan fungsi, secara fisik harus bening, harus sehat. Bagaimana dengan jantung? Harus tidak ada sumbatan. Bagaimana dengan ginjal? Harus berfungsi untuk menghasilkan urin. Fungsinya untuk mengantarkan cahaya dengan lensanya, fungsinya ginjal mengeluarkan racun melalui pembuangan air urinnya, paru-paru mengeluarkan CO2, itu semuanya punya fungsi. Dan hidup atau tidaknya dari makanan. Demikian juga dengan lensa, hidup atau tidaknya, jernih atau tidaknya adalah dari makanan. Maka lakukan blow, silahkan lakukan blow, katakanlah di muka kita lakukan sesederhana mungkin, tapi kemudian orientasinya saya ingin Halo dokter. Halo dokter Setio. Oke, mungkin dokter Setio mengalami gangguan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang belum saya utarakan karena memang bersifat umum dan dasar.
Mungkin yang bisa saya tambahkan sambil menunggu jaringan Dr. Setio kembali normal. Ini ada beberapa pertanyaan yang bersifat dasar. Contohnya mengenai kenapa tidak boleh minum air dingin atau makanan dingin setelah terapi. Oke, saya tidak membahas dari sisi kesehatan, tapi mungkin saya bisa memberikan satu gambaran. Ya, intinya adalah seperti ini. Kalau misalkan ini kan perangkat ini menghasilkan panas. Jadi Yes. panas itu masih terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kalau Yes. saya bisa bayangkan kalau teman-teman habis berolahraga. Nah, habis berolahraga tubuh mengalami panas, tiba-tiba teman-teman minum air dingin. Nah, bagaimana rasanya? Jadi mungkin itu bisa memberikan sedikit jawaban kepada teman-teman. Kenapa kita tidak boleh minum air dingin atau makanan dingin setelah melakukan terapi ini? Oke, Dokter Setio udah kembali? Halo, dokter. Oke, baik, Jari. Oke, jadi saya lanjutkan kembali. Bu Monica. Dokter. Oke, dokter, silakan. Iya, jadi memang di sini nggak terlalu stabil. Mohon maaf, koneksi internetnya nggak stabil. Tapi seperti penjelasan yang tadi, kan ini adalah pertanyaan Pak Han, bagaimana dengan air dingin dan seterusnya. Pendinginan dalam tubuh kita perlu, tapi tidak harus sesegera. Ini yang salah. Jadi ketika kita di terapi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita di blow, itu ada beban. Tadi Dokter Ibu Monica sudah menyampaikan ada panas di sana. Berarti tubuh kita seperti halnya kita sedang melakukan olahraga. Pemanasan sampai terjadi aktivitas terapinya, katakanlah, turunnya itu nggak boleh drastis. Sehingga tidak ada makanan dingin, tidak ada minuman dingin pada saat itu. Secara bertahap. Akan jauh lebih positif dalam tubuh kita karena pemanasan, puncaknya, kemudian penurunan juga harus landai. Demikian yang bisa ditambahkan mungkin itu Bu Monica. Hal yang lainnya silakan. Oke, baik dokter. Baik teman-teman semua, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang bersifat dasar. Mungkin saya tidak akan bahas di sini. Jadi Yes. teman-teman kalau ingin bertanya lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan umum, nanti silakan datang ke cabang, artinya ke kantor pusat. Pada saat kami melakukan training, silakan teman-teman bertanya di sana. Nah, dokter, untuk menutup Zoom kita malam ini, nah untuk mengenai stroke ini sendiri, apa yang harus kita highlight nih dokter? Karena kan begitu banyak akibat yang bisa disebabkan untuk bisa terjadi stroke ini. Yes. Baik, terima kasih Bu Monica. Ini yang saya sampaikan dari awal. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, meskipun sedemikian menakutkan angkanya, setiap 3 detik orang ada yang kena stroke. Artinya, setiap saat kita akan berhadapan dengan itu tanpa sadar sama sekali. Jadi jangan kaget kalau kita mendengar, mohon maaf sekali deh, jangan kaget kalau kita mendengar ada saudara kita, ada kerabat kita, kok tiba-tiba kena stroke. Karena di dunia setiap 3 detik orang kena stroke. 4 dari orang, artinya adalah siapapun di hadapan kita, itu 1 dari 4 itu yang kena stroke. Tapi menariknya, nah ini yang harus jadi kabar gembiranya, 80% atau lebih dari 80% kasus stroke itu bisa dicegah. Makanya dari awal saya menekankan, jangan berorientasi pada yang sudah terjadi stroke. Jadi seolah-olah kita akan jadi pahlawan, kita bawa alat ITERA untuk bisa menyembuhkan orang stroke. Saya bangga banget ke sana. Tapi ingat, kita bawa ITERA, tapi kita juga berhadapan dengan risiko itu. Artinya berarti kita dulu sekarang yang harus tidak boleh terjadi stroke. Stroke itu sangat menakutkan, stroke itu trauma yang luar biasa. Kalau sampai terjadi stroke pada diri seseorang, traumanya itu susah sekali untuk dihilangkan. Karena tiba-tiba dia tidak bisa bicara,
karena tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan ekstremitasnya, tangan atau kakinya, dia nggak bisa berbuat. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, dia tidak bisa minta tolong dengan berbicara. Tadi udah cara sampaikan, ada kelumpuhan pita suaranya susah, suaranya tidak bagus, karena masih gangguan. Artinya balik lagi, cegah. Biasakan, apalagi tadi sudah disiasati anak kecil, anak kita, cucu kita katakanlah. Maka blow mereka. Supaya apa? Supaya tidak berhadapan dengan stroke. Demikian juga dengan kita. Olahraga teratur, makanan lebih sehat, pilih sekarang makanan yang lebih sehat, tidak mengandung kolesterol, tidak mengandung kolesterol. Bukan berarti ke arah vegetarian atau vegan, bukan. Tapi konsekuensi itu adalah di hadapan kita ada. Jadi sekali lagi, Bu Monica, saya ingin ke Bapak Ibu teman-teman sekalian, pencegahan terhadap stroke itu kabar gembira. Bisa dilakukan, apalagi kita punya ITERA. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih Bu Monica. Oke dokter, terima kasih banyak. Saya tahu ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mau ditanyakan para peserta kita malam ini. Dan saya yakin belum semua kita bisa jawab. Nanti mungkin ke depannya kita akan lebih masuk lagi mengenai stroke ya dokter. Siap, siap. Kita bicara lagi mengenai stroke, kita bicara lagi mengenai kondisi lain, dan setiap saat kita akan bisa memberikan satu jawaban kapanpun. Terima kasih Bu Monica. Iya, baik. Terima kasih dokter. Baik, seperti yang disampaikan oleh Dokter Setio, jadi untuk masalah stroke ini kita juga sudah harus hati-hati, tidak hanya melihat dari sisi usia, jadi semua orang pun sudah harus mulai memperhatikan gaya hidup, pola makan, dan yang lebih hebat lagi, di luar dari semua itu, kita masih pula alat bantu yang bisa membantu untuk kondisi-kondisi kita dengan perangkat ini. Oke, untuk malam ini terima kasih banyak buat Dr. Setio Budi Prayitno. Sama-sama. Dengan Sama-sama Bu tema Monica. kita yaitu peran ITERA Care dalam penanganan stroke. Terima kasih buat penjelasannya dan pencerahannya buat kami semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua untuk partisipasinya hingga malam ini. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, selamat Terima malam kasih. buat semua. Sukses Terima buat kita kasih semua dan Dr. sehat Setio untuk kita dan semua. Terima kasih Pak Arif. Selamat Bu malam. Monica. Sama-sama Terima Pak. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Izin live. Selamat malam. Iya, malam Pak. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Iya, selamat malam Pak. Terima kasih dokter atas Ya, pencerahannya. Terima Malam, Bu kasih Bu Monica. Monica. malam Ibu. Terima kasih. Iya. Turun. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak.